34 fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Taat kepada Allah artinya sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan, apapun yang Allah larang kita tinggalkan. Pertama, dan menjaga diri ketika suami tak ada artinya setia. Engkau mungkin bisa setia, bisa baik pada saat suamimu ada, tapi belum tentu ketika suamimu pergi engkau bisa setia, teman-teman sekalian. Ada pasangan-pasangan muda yang suaminya begitu khawatir. Nih hati-hati, kalau suaminya udah posesif, berarti mungkin salah satu indikasi suami nggak percaya sama kita. Mama, di mana sama siapa? Tolong kirim foto-fotonya lagi sama siapa aja, Mah. Tolong laporan setiap 2 menit sekali. Tolong kalau telepon video call aja. Saya mau lihat sekelilingnya seperti apa. Ini mungkin suaminya nggak percaya sama istrinya. Atau ada suami yang pasang GPS di handphonenya istri. Dia tahu, oh istri saya pergi ke sini, istri saya pergi ke sini, melacak keberadaan istri. Mungkin, ya dua ya kemungkinan, karena terlalu sayang, kedua karena nggak percaya. Ya, jadi terlalu overprotective seperti itu. Jadi patut tersinggung juga kalau kita diperlakukan suami begitu ya. Mungkin suami nggak percaya sama kita. Jadi ciri menjadi wanita yang dirindukan surga pertama An-Nisa 34, yakni adalah orang yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suami tak ada, setia. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 19, sabar. Fa in karihtumuhunna. Terus apa lagi? Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kita baca surat An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah yang menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Untuk menjadi perempuan-perempuan yang dicintai Allah, Rasulnya dan juga suami kita adalah sabar. Kalau nggak sabar dalam pernikahan, udah bubar. Betul nggak Bu? Kalau nggak sabar, udah bubar dari awal. Jadi kalau ada orang yang bilang, Boki kasih saya dong nasihat pernikahan. Saya juga pernikahannya baru sebentar, tapi mungkin saya bisa kasih beberapa nasihat. Apa itu? Sabar, 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 sabar. Bener gak Bu? Ibu-ibu yang sudah berumur pernikahannya puluhan tahun, sabar. Anak-anak yang baru menikah di awal-awal pernikahannya, kenapa banyak bubar? Gak sabar. Bener Bu? Emang begitu, gak ada cara lain. Ini Al-Quran yang nyuruh kok. Pergaulilah pasanganmu dengan cara yang baik. Terus kalau ada apa-apa yang kamu gak suka, sabar. Udah gak ada kata lain, sabar. Dua orang disatukan dari pengalaman hidup berbeda, keluarga yang mungkin berbeda, pendidikan mungkin berbeda, semuanya berbeda. Ya, kita bukan cari persamaan, kita cari yang bisa saling melengkapi. Saya cerewet, situ pendiam, ya. Saya boros, situ hemat, gitu. Saling melengkapi satu sama lain, ya sabar. Kenapa kata Rasulullah banyak perempuan-perempuan yang masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena mereka ketika ngelihat suaminya buat salah satu aja, perempuannya, istrinya mengatakan, suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dalam dirimu. Semuanya buruk dan diungkit-ungkit semua kesalahan yang lalu. Ini perempuan kadang kalau suka berantem, berantemnya masalahnya yang A, tapi diungkit semua yang kemarin. Suami buat salah satu, hilang semua kebaikannya. Itulah kata Rasulullah, banyak perempuan-perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Suami cuma punya satu salah, tapi seakan-akan kesalahannya semuanya. Itulah istri yang gak pernah bersyukur kepada sang suami. Jadi nomor 2, ciri dari perempuan yang salihah adalah surah An-Nisa ayat 19, yaitu sabar dan berbuat baik kepada pasangan. Ciri yang ketiga, perempuan-perempuan yang salihah adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 33, yaitu perempuan-perempuan yang betah di rumah, gak suka keliaran kemana-mana. Kalimatnya adalah waqarna fi buyutikunna,
Perempuan-perempuan paling baik adalah memang di lantai rumahnya sendiri. Banyak perempuan-perempuan di luar sana, kalau di sini kan solehah semua, betah di rumah. Tapi kalau perempuan-perempuan di luar sana, di rumah itu pusing, stres kalau di rumah. Ini belakangnya ini panas kalau di rumah itu. Jadi hobinya suka keluar keliaran. Dan kalau pergi tuh nggak laporan, nggak izin maksud saya, tapi laporan. Bedakan antara izin dan laporan. Pak, saya lagi di mall nih, lagi jalan-jalan. Udah ya Pak, kan yang penting saya udah ngasih tahu sama teman-temannya 2 jam 3 jam. Lagi nongkrong-nongkrong aja, minum-minum kopi. Itu namanya laporan atau minta izin? Laporan. Bedakan minta izin sama laporan. Ibu sebelum keluar rumah izin dulu, boleh nggak? Kalau udah di mall ya suaminya bilang nggak boleh, ya gimana udah di mall, ya. Jadi bedakan antara izin dan laporan. Sebelum keluar rumah harus minta izin dulu. Jadi ciri yang ketiga, perempuan-perempuan yang solehah adalah waqarna fi buyutikunna, betah di rumah. Boleh nggak keluar rumah? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu adalah mendapatkan izin dari sang suami. Janjinya Pak izin ya 2 jam ya 2 jam, jangan nambah-nambah jamnya. Ini izinnya majelis taklim, tapi sekalian habis itu arisan, sekalian habis itu nggak tahu lagi pergi kemana. Ya kalau izinnya majelis taklim ya majelis taklim, selesai nih kajian pulang ke rumah, ya. Kecuali izinnya memang udah dengan yang lain-lain gitu. Waqarna fi buyutikunna, banyak di rumah teman-teman sekalian. Kemudian ciri perempuan-perempuan yang salihah yang berikutnya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, Ibu orang-orang beriman bukan? Teman-teman sekalian yang masih muda orang-orang beriman bukan? Ya, kalaupun belum nikah ini adalah pelajaran pranikah ya, teman-teman sekalian ya. Kan banyak yang muda-muda, waduh aku belum nikah dikasih materi suami-suami istri-istri begini. Ini adalah materi pranikah. Apa yang dikatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ibu-ibu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Tuh, yang suka suuzon, dikit-dikit suuzon, dikit-dikit suuzon. Suami pulang telat suuzon, suami nggak ngabarin suuzon. Ini khususnya pada pernikahan muda tuh begitu, dikit-dikit suuzon. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan dan jangan menggunjing. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Contoh, suami pulang kerja, pergi ke kamar mandi. Dia ke kamar mandi, handphonenya sama siapa? Chatting sama siapa? Instagramnya follow siapa? Tuh kan DM sama siapa? Tuh kan masih DM sama mantannya. Udah aku bilang blok nggak diblok juga. Seuzon. Suamiku sama siapa tadi ketemunya? Dicek bertemannya sama siapa aja, dicek teman-temannya siapa aja, di phone number itu kan ada kan kontaknya, sama siapa aja gitu. Suuzon, cari-cari kesalahan terus menggunjing. Kan kadang majelis itu bukan cuma majelis taklim, tapi ada majelis gibah, ngomongin orang. Tahu nggak? Tapi jangan cerita sama siapa-siapa ya. Ini rahasia cuma buat kamu aja loh. Ceritalah, terutama cerita tentang suami sendiri. Suamiku tuh itu, ya Allah, kok bisa ya saya dapat suami kayak gitu. Tapi kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Aku tuh cuma cerita sama kamu. Nanti temennya yang ini cerita sama temen yang lainnya. Kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Ini amanah, nggak boleh ceritain. Kamu tahu nggak suaminya si itu? Nanti orang yang ini cerita lagi ke sana. Satu kampung tahu urusan rumah tangga gara-gara mulut istri nggak dijaga. Maka ada kalimat di dalam Al-Quran. Ini rahasia yang keberapa ini? Kelima. Jaga aib. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istrimu adalah pakaian bagimu dan engkau suami adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu fungsinya adalah jaga aib.
menutup kekurangan. Bagaimana rumah tangganya, Bu? Alhamdulillah, baik-baik aja. Tutup pintu, rumah tanggaku berantakan ya Allah, sedih. Di depan orang banyak, Alhamdulillah baik. Doain ya semoga sakinah mawaddah warahmah. Suamiku tuh baik luar biasa. Tapi di sepertiga malam, ya Allah, sedih rumah tanggaku ya Allah. Gitu Bu harusnya. Ini kalau terjadi permasalahan rumah tangga, curhat ke orang lain atau curhat di sosial media. Dikit-dikit sekarang posting, tapi yang udah sepuh-sepuh sih alhamdulillah gak punya sosial media Bu ya. Bagus juga tuh gak gaul di sosial media. Karena kalau zaman sekarang punya sosmed dikit, suamiku kasih cerita di sosmed, bikin status-status di sosmed, dibaca sama satu orang di seluruh dunia ini. Ya Allah, ternyata rumah tangganya lagi berantakan. Akhirnya ada laki-laki yang baca, oh rumah tangganya lagi berantakan, aku pepetin gitu. Kesempatan, aku ini laki-lakiku tunggu jandamu dari dulu. Dari masa dia gadis ku tunggu jandamu, oh dia lagi ada problem, aku pepetin gitu. Membuka pintu syaitan, buka-buka rahasia rumah tangga, membicarakan aib orang lain atau aib suami sendiri. Buat apa teman-teman sekalian? Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu, sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu, sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu, sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu, sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah, nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, gak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Makanya kadang kalau kita berantem suami istri, khususnya bagi pernikahan muda, dikit-dikit ngadu sama orang tua, orang tuanya udah kesel, kita udah buat anak lagi sama suami kita, ya? Udah baik lagi sama suami kita. Orang tuanya masih sebel, kitanya udah harmonis lagi sama suami kita. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Karena kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau ada jenis istri-istri yang begini, sebaiknya diapain Ibu? Istri yang kerjanya suka ngomongin kejelekan suami terus, diapain ini sebaiknya ini? Dinasehatin atau diapain ini istri kayak gini? Diplester mulutnya? Didoain yang baik? Yang baik. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam gimana kisahnya? Menghadapi menantu yang mulutnya luar biasa, gak bisa dijaga. Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sedang pergi. Dan si perempuan ini gak tahu bahwa itu adalah mertuanya, bahwa itu adalah Nabi Ibrahim. Sang Nabi Ibrahim bertanya, wahai perempuan, anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu dengan Ismail? Maka sang istri mengatakan, rumah tanggaku buruk, aku miskin, aku susah, suamiku gak baik, dan semua keluhan lainnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Tolong katakan kepada Ismail kalau pulang, ganti pagar pintu rumahnya. Jadi kalau istri yang cerewet, yang ngeluh terus, yang buka aib suami terus, harusnya diapain Bu? Mau diganti? Mau diganti? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Ismail paham bahwa perempuan yang begini gak bisa dipertahanin, diceraikan. Diganti dengan istri yang baru. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail sedang pergi dengan istri yang baru. Nabi Ibrahim tanya kepada istri yang baru tersebut, wahai anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Alhamdulillah, semua baik. Alhamdulillah, rumah tanggaku baik. Rumah tanggaku luar biasa. Rumah tanggaku diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah.
Maka apa kata Nabi Ibrahim? Katakan kepada suamimu Ismail, pertahankan pagar pintu rumahmu. Artinya istri yang begini adalah istri-istri yang luar biasa. Pertahankanlah karena dia menjadi istri yang solihah. Jadi begitu teman-teman sekalian. Ya, tak terasa sudah hampir 1 jam saya berbicara di sini. Jadi saya review lagi, ada 5 cara setidaknya. Bagaimana cara kita menjadi istri yang solihah menurut Quran. Yang pertama adalah An-Nisa ayat 34. Yakni perempuan-perempuan yang taat pada Allah dan perempuan-perempuan yang setia. Kedua adalah sabar. An-Nisa ayat 19. Sabar. Kalau engkau tidak suka pada sebuah perkara, Allah akan jadikan yang lain yang baik. Banyak kebaikan dengan dirinya, insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyak di rumah. Jangan keluar rumah kalau tak perlu. Surah Al-Ahzab ayat 33. Yang keempat, jangan engkau suuzon, jangan engkau cari kesalahan, jangan engkau menggunjing dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Dan yang kelima, jaga aib suami. Dengan begitu engkau menjadi perempuan-perempuan yang dicintai oleh Allah, Rasul dan juga suami. Insya Allah menjadi bidadari-bidadari syurga, ratunya para bidadari syurga.